Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman angler, kembali lagi bersama saya Angler Masaran atau yang boleh disebut angler salah sasaran. Eh, yang mana pada hari ini saya mau review tipis-tipis ya, perbandingan antara Curado DC dengan Daiwa Stis ATW HLC. Untuk saya reviewkan hari ini adalah berdasarkan pengalaman saya punya ini reel. Yang kita mau perbandingkan itu masalah kenyamanan buat mancing trap tiap hari, backlist anti backlistnya gimana, long castnya seberapa. Oke ya teman-teman, itu yang saya harapkan, dan spesifikasinya. Kalau masalah harga nggak bisa dibandingkan karena apa, jauh. Jadi ya saya tidak membandingkan harga di sini, saya hanya membandingkan untuk trip pemakaiannya seperti apa. Oke, yang mana pada hari ini adalah Curado DC itu terkenal dengan identik Curado DC Digital Control. Dia ada meminimalisir backlist. Nah, ya. Kalau untuk long cast saya tidak berani menyebutkan ini long cast dan tidak berani juga menyebutkan ini tidak long cast. Untuk Daiwa Stis saya berani menyebutkan ini bisa long cast dan juga anti backlist, padahal dia tidak menggunakan digital control. Tapi kenapa? Karena dia menggunakan brake magnet yang sangat presisi dan akurat, itu menurut pengalaman saya. Dan dia untuk setelan brake nya ini dia ada sampai 20 setelan brake magnetnya. Karena apa? Saya nggak tahu mas ya, mulai Daiwa PR100 itu brake magnetnya itu sangat presisi dan akurat, nggak tahu kenapa. Nah, yang ini walaupun sampean sudah mempunyai digital control, sampean pakai satu itu harus bisa menyeimbangkan antara sentripunggal dengan PE, umpan dan lain-lain. Begitupun juga dengan Daiwa Stis. Seandainya umpan 8 gram untuk Daiwa Stis, 8 gram untuk Curado DC. Itu menurut pengalaman saya ya. Kalau semenjak saya pakai Curado DC itu paling mentok mas sekitar 3 sampai 40 meter. Long castnya loh, itu pun pakai JF apa itu yang dari boy tape itu loh, apa pop rock bearing bukan ya, bukan pop rock bearing, bukan, giol, yang sejenis giol yang warna putih, Pelwood apa itu lupa saya. Nah, itu pun hanya mentok saya menggunakan PE3 Supik itu sekitar 30-40. Untuk joran saya memakai Kaizu Yufro Kaizu itu 12-25 lip. Terus saya coba juga pakai yang ini, jauh mas, ini heran saya, long castnya loh, gila, kepresisian dia, magnetnya itu memang akurat sekali, dia bisa long cast dan juga anti backlist. Nah itu enaknya, dan di trip tiap hari itu enak, dia sudah pakai OTD Ultimate Tournament Drag kan gitu kan, punya Daiwa kan semuanya seperti itu, Ultimate Tournament Drag. Nah, kalau yang ini mas Shimano ini dia land outnya ini kecil, itu kayak selobang pipa sedotan aqua gelas itu loh, kecil dia, makanya dia kalau kita lempar dia akan melambung di sini ya, anunya apa, PE nya itu sih dia mau ingin keluar itu kan. Kalau ini enggak, dia karena dia TWS dia lebih leluasa kan. Nah seperti itu, nah dia lebih luasa, jadi dia tidak mau gelembung ke sono gitu. Ini seluas mata memandang saat kita ingin lempar. Cuma kita jangan lupa jempol itu saat kita melempar harus siap-siap di sini. Nah seperti ini ya, ini kita membantu juga loh saat kita umpan sudah hampir jatuh itu, ini tangan sigap ya, kalau enggak backlist juga. Soalnya kenapa, dia terlalu ringan sekali, karena apa,
Spolnya ini ringan teman-teman, karena dia berbahan duralium ya, bukan aluminium. Sangat longkes, makanya itu longkes karena dia ringan spolnya. Untuk Daiwa Tatula juga seperti itu, pokoknya sejenis Daiwa itu longkes. Dan dia, saya tidak berani juga di bawah Daiwa itu ada juga yang misalkan anti backlash, enggak juga, karena kemarin saya pakai di WPR juga karena saya kurang sigap mani jempol, ada juga backlashnya, cuma backlashnya tidak parah seperti rel biasanya sampai kayak mihun gitu loh. Kalau ini wah mantap. Ini dari body dia sudah Hagane ya kan, mikromodul. Kalau ini body duralium dan dia sudah hyperdrive, jadi rasionya itu boleh dibilang yang ini menggunakan nama mikromodul, yang Daiwa menggunakan hyperdrive. Jadi saat putaran handle itu sangat smooth dan lembut sekali teman-teman, kayak nggak ada jeda itu loh. Kalau kita terlalu kencang motornya kayak mau keplecok tangan kita itu, saking nggak terasanya. Pick dengan ikan nggak terlalu berasa, karena apa, dia olehnya smooth lembut, dan giginya rasionya itu juga mikromodul, yang ini hyperdrive. Nah itu enaknya ya, dan dia pas digenggam gini ya. Wah, kecil kan, nggak terlalu kecil nggak terlalu besar, pokoknya ini hanya lebar menyamping agak gemuk, lihat ya. Agak menyamping dan gemuk. Kalau masalah berat, Corrado DC memang berat karena mungkin pertama dia sudah mikromodul, bodi Hagane, dan dia sudah ada sistem spool DC nya, saya nggak tahu juga, makanya kita baca spesifikasinya, perbandingannya ya. Stage ATW HLC, nah ya kan, ini rasio 7, ini rasio 7 juga, rasio 7 di Corrado DC 7,4:1, ini 7,1:1, beratnya 190 gram, Corrado 220, dragnya 6 kilo untuk stis. Untuk Corrado DC 5 kilo, ball bearing 6+1, ini 8, retrieve-nya 79 cm, ini 80 cm. Jadi tergantung selera teman-teman masing-masing aja lagi ya, yang mana yang mau dipilih silahkan. Jika punya dana sekian ya ambil yang ini, punya dana sekian ambil yang ini gitu loh. Ini sangat nyaman teman. Kemarin ini ada yang nawar loh, ini Mas sudah bosan apa enggak, sudah bosan apa belum sama Daiwa Stisnya? Ya belum loh Mas, nanti aja dulu. Masalahnya apa, masih lagi sayang-sayangnya. Untuk harga ini 3 jutaan, ini 6 lebih gitu loh maksudnya, karena dia sudah ini JDM, ini masih Malaysia ya. Ini mungkin ini saya simpan, mungkin yang akan saya pertahankan nanti Corrado DC sama MGL ini loh, saya pertahankan. Oke, hanya itu saja yang saya bisa reviewkan hari ini. Untuk selebihnya tinggal teman-teman aja lagi membandingkannya gimana. Untuk barangnya seperti ini, untuk handle masih panjangan Shimano ya, panjangan Shimano. Mungkin ini handlenya panjangnya 80 cm sampai 90, kalau ini 90 antara sampai 100 cm mungkin ya, saya belum pernah ukur. Saya males ganti-ganti yang aftermarket seperti Gomexus itu, karena saya lebih suka yang mau melihat itu reel ini yang apa adanya dari bawaannya gitu loh. Tapi kalau reel yang murahan, yang biasa-biasa itu, yang seperti Ryobi, nah saya suka itu kalau ganti handle aftermarket. Kalau yang reel yang agak wow ini, wow ini saya senang itu lihatnya yang masih standarnya, yang orisinil, lebih puas hati memandang gitu loh, gak tahu kenapa juga. Oke teman-teman, apalagi yang saya bisa reviewkan ini, karena dia
sudah teman-teman mungkin sudah pada tahu semua, banyak yang mereview ini kan untuk jeruan-jeruannya. Jadi saya hanya bisa membandingkan anti backlash sama long case-nya. Kalau untuk pemula kita budget minim, ambil aja Corrado DC. Karena apa? Di saat kita trip sendirian, nggak ada teman, itu enak mas, karena cekit cekit itu kan ada suaranya. Kalau ini nggak ada, ini hanya dia sudah di saat kita pick dengan ikan aja ada suaranya. Nah itu loh, kalau ini kan terkenal dengan suara knalpot 2 taknya. Oh sing sing sing, oh no, artinya kan kesengseng dompet sampean yang kesengseng, ambiar sampean gitu kalau beli-beli kayak gini. Saya aja mas ini berapa bulan gitu loh mengumpulkan buat beli yang ini. Oke teman-teman, hanya ini saja yang bisa saya reviewkan. Sekali lagi jika ada kekurangan dalam review ini mohon ditambahkan di kolom komentar, karena saya ini hanya berbagi yang masih dalam proses pemula lah, boleh dibilang pemula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.